Udah. Maksud gua gitu dok, gua nggak mau memperjelas dulu. Seorang wanita berusia 60 tahun bernama Kaila Sinaga, Senin siang terpergok menyelundupkan narkoba ke rumah tahanan Kota Bumi, Lampung Utara. Modus tersangka yakni menyembunyikan narkoba di dalam gula pasir. Nah ini plastik hitamnya. Ya, betul. Penyelundupan terungkap oleh petugas jaga memeriksa barang bawaan pengunjung rutan. Dari beberapa sembako yang dibawa tersangka, petugas menemukan 2 bungkus sabu-sabu di dalam kemasan gula pasir. Menurut tersangka, narkoba tersebut merupakan pesanan anaknya bernama Daniel Simatupang. Pemeriksaan terhadap seorang ibu yang membawa titipan barang untuk salah satu warga binaan kita. Di dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan 2 klip kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Barang itu ditaruhnya di mana, Bang? Di dalam gula, dimasukkan di dalam gula, dibungkus dengan plastik hitam. Penyelundupan narkoba ke dalam rutan diserahkan ke Polres Lampung Utara. Senjata kalau dititip. Setelah didata, tersangka kemudian dijemput polisi. Atas perbuatannya, tersangka pun akhirnya menyusul putranya di dalam penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Pencurian motor di Lampung kian merajalela. Hampir setiap hari ada saja warga yang kehilangan motor. Pada Senin siang, para pencuri menggasak motor di garasi sebuah rumah makan yang terletak di Jalan Sumatera Lintas Barat, Pringsewu. Pencurian motor yang terjadi pada malam hari tersebut terekam kamera pengawas CCTV yang dipasang di rumah makan. Pelaku berjumlah 3 orang dengan mengendarai 1 motor berboncengan. Para pelaku awalnya merusak gembok pagar dan sempat akan mencuri 2 motor sekaligus. 1 motor berhasil dibawa kabur dan 1 motor lagi yang telah dirusak kunci kontaknya gagal dibawa kabur pelaku karena terpasang kunci rahasia. Yang dirusak motor 2 unit, yang terbawa 1 karena yang satunya ini pakai kunci rahasia. Jadi motor udah sempat keluar pagar, ini nggak kebawa karena dia nggak bisa ngidupin mesinnya. Terus yang dibawa berarti cuma 1 ya? 1 unit yang dibawa. Itu motor inventaris kita. Motor inventaris. Kalau ini motor yang karyawan. Kalau ini motor karyawan. Pencurian motor telah dilaporkan ke Polres Pringsewu. Korban memberikan arsip rekaman CCTV kepada polisi untuk membantu mengenali identitas pelaku. Polisi diminta menangkap para pelaku dan memberikan sanksi tegas. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Jadi rusak kuncinya. Komplotan pencuri motor ditangkap tim khusus anti bandit 308 Polresta Bandar Lampung. Para tersangka adalah Yakub, warga desa Tebing, Lampung Timur, Feriansyah, warga Pubian, Lampung Tengah, serta Yurisman, warga Kedaton, Bandar Lampung. Ini Bandar Lampung ya? Bandar Lampung. Ini beda nih, ini Bandar Lampung sendiri. Komplotan ini mencuri motor dengan cara bergerombol. Jika sudah ada sasaran, mereka membagi tugas. Ada yang berjaga di luar pagar dan ada yang menjadi pemetik atau pencuri motor. Sasaran komplotan biasanya motor yang diparkir di luar rumah, minimarket, dan komplek kamar kos. Beberapa waktu lalu, komplotan ini terekam kamera CCTV saat mencuri motor di sebuah rumah kos di kawasan Kedaton, Bandar Lampung. Interogasi semalaman, hunting di mana saja yang menurut mereka memungkinkan dan mudah untuk dieksekusi, baik itu di minimarket yang misalkan tidak ada yang jaga, tidak ada yang tukang parkir, maupun di tempat-tempat lain, ya, yang menurut mereka gampang untuk mengeksekusinya. Polisi kini masih memburu anggota komplotan lain yang identitasnya sudah diketahui. Polisi menyita barang bukti peralatan mencuri, 1 unit motor curian dan ponsel. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.
Angka sengketa antara karyawan dan perusahaan sepanjang 2021 diklaim Dinas Tenaga Kerja Bandar Lampung menurun dibanding tahun sebelumnya. Data Disnaker Bandar Lampung pada 2020 terjadi 65 kasus, sementara pada 2021 terjadi 35 kasus sengketa. Mayoritas kasus yang ditangani Disnaker sebagai mediator terkait uang pesangon dan hak pekerja lainnya. Rinciannya 20 kasus harus dilanjutkan ke pengadilan hubungan industrial karena tidak ada titik temu. Sementara 15 kasus bisa diselesaikan dengan mediasi. Di tahun 2020 ya Bu Sri 65 kasus ya. Di tahun 2020 65 kasus, di tahun 2021 30 kasus turun. Runtutannya Mbak dari kasus PHK itu apa yang mereka tuntut biasanya Mbak? Ya pemenuhan hak. Contohnya? Pokoknya ya pesangon lah itu yang ini ya pesangon. Sebagian besar yang masuk pengadilan didominasi masalah pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak serta pesangon ke karyawan yang tidak sesuai sehingga sebanyak 224 karyawan terdampak langsung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Keterampilan mengukir tak hanya dimonopoli pria, kaum hawa pun cakap. Salah satunya adalah Siti Komah, ibu rumah tangga warga Desa Totoharjo, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur. Usai berberes rumahnya, Siti Komah kemudian melanjutkan mengukir kayu dengan aneka motif. Untuk mendukung kerjanya, Siti Komah memiliki ruang kerja sendiri di samping rumah. Selain membutuhkan keterampilan, mengukir kayu juga haruslah membutuhkan ketelatenan tingkat tinggi. Sekali salah, maka akan mengurangi keindahan hasil ukirnya. Siti Komah mengaku biasa mendapat pesanan ukiran untuk sandaran kursi, dipan, atau ranjang dan pintu. Jasa ukiran karya Siti Komah ini dipatok harga yang bervariasi, kisaran 100 sampai dengan 500 ribu rupiah, tergantung luasan papan yang diukir dan tingkat kerumitannya. Ya punya orang lain, saya kan pengrajin, Hitungannya bagaimana? Ya satu setel itu yang udang itu 200, yang ini 500, yang sudut itu. Berapa hari selesai? Ini 3 hari, udang itu 1 hari. Ya harapan ya cari nafkah tua buat anak sekolah. Siti Komah mengaku sudah menekuni jadi pengrajin ukir kayu ini sejak masih gadis atau sekitar sejak 36 tahun lalu. Ukiran yang banyak dipesan adalah bergambarkan matahari, bunga, dan hewan. Sebagian pesanan paling banyak dari pengusaha mebel. Mustaqim melaporkan dari Lampung Timur.